Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Fibriani dengan NIM 1251801, mahasiswa semester 1 dari program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Aljabar Linear Elementer dengan dosen pengampu Bapak Zulkarnain SSI MPD. Di sini saya akan menentukan inverse matrix 3x3 menggunakan metode transformasi basis elementer atau TBE dan kofaktor, membuktikan kombinasi linear, menghitung proyeksi vektor ortogonal, dan menghitung basis ortogonal dan ortonormal. Langsung pada soal nomor 1, yaitu tentukan inverse matrix berikut menggunakan metode TBE dan metode kofaktor. Matriks B sama dengan 3, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Penyelesaian matriks B kita tambahkan dengan matriks identitas menjadi 3, 2, 2, 1, 0, 0, 2, 2, 1, 0, 1, 0, 2, 1, 2, 0, 0, 1. Langkah pertama, A11 wajib bernilai 1. Kita menggunakan 1/3 dikali B1 sama dengan 1/3 dikali 3 sama dengan 1, 1/3 dikali 2 sama dengan 2/3, 1/3 dikali 2 sama dengan 2/3, 1/3 dikali 1 sama dengan 1/3, 1/3 dikali 0 sama dengan 0, 1/3 dikali 0 sama dengan 0. Diperoleh matriks 1, 2/3, 2/3, 1/3, 0, 0. Lanjut pada langkah kedua, A21 wajib bernilai 0. Kita menggunakan rumus B2 dikurang B3 sama dengan 2 dikurang 2 sama dengan 0. 2 dikurang 1 sama dengan 1, 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1, 0 dikurang 0, 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 0 dikurang 1 sama dengan negatif 1. Kita menghasilkan matriks A12 menjadi 0, 1, negatif 1, 0, 1, negatif 1. Lanjut pada langkah ketiga, A31 wajib bernilai 0. Menggunakan rumus B3 dikurang 2B1 sama dengan 2 dikurang 2 dikali 1 sama dengan 0, 1 dikurang 2 dikali 2/3 sama dengan negatif 1/3, 2 dikurang 2 dikali 2/3 sama dengan 2/3. 0 dikurang 2 dikali 2/3 sama dengan negatif 2/3, 0 dikurang 2 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikurang 2 dikali 0 sama dengan 1. Menghasilkan 0, negatif 1/3, 2/3, negatif 2/3, 0, 1. Lanjut pada langkah keempat, yaitu A22 wajib bernilai 1. Karena di sini A22 sudah bernilai 1, jadi kita tidak perlu menghitungnya lagi. Nilai matriksnya tetap sama. Lanjut pada langkah kelima, A12 wajib bernilai 0. Menggunakan rumus B1 dikurang 2/3 B2 sama dengan 2/3 dikurang 2/3 dikali 1 sama dengan 0, 2/3 dikurang 2/3 dikali negatif 1 sama dengan 4/3, 1/3 dikurang 2/3 dikali 0 sama dengan 1/3. 0 dikurang 2/3 dikali 1 sama dengan negatif 2/3, 0 dikurang 2/3 dikali negatif 1 sama dengan 2/3. Menghasilkan matriks 1, 0, 4/3, 1/3, negatif 2/3, 2/3. Lanjut pada langkah ke-6, yaitu A32 wajib bernilai 0. Langkahnya B3 ditambah 1/3 B2 sama dengan negatif 1/3 ditambah 1/3 dikali 1 sama dengan 0, 2/3 ditambah 1/3 dikali negatif 1 sama dengan 1/3, negatif 2/3 ditambah 1/3 dikali 0 sama dengan negatif 2/3, 0 tambah 1/3 dikali 1 sama dengan 1/3, 1 tambah 1/3 dikali negatif 1 sama dengan 2/3. Menghasilkan matriks 0, 0, 1/3, negatif 2/3, 1/3, 2/3. Lanjut pada langkah ke-7, yaitu A33 wajib bernilai 1. Menggunakan cara 3 dikali B3 sama dengan 3 dikali 1/3 sama dengan 1, 3 dikali negatif 2/3 sama dengan negatif 2, 3 dikali 1/3
3 dikali 1 sama dengan 1. 3 dikali 2 per 3 sama dengan 2. Menghasilkan 0, 0, 1, negatif 2, 1, 2. Lanjut pada langkah ke-8. A13 wajib bernilai 0. Menggunakan cara B1 dikurang 4 per 3 dikali B3 sama dengan 4 per 3 dikurang 4 per 3 dikali 1 sama dengan 0. 1 per 3 dikurang 4 per 3 dikali negatif 2 sama dengan 3. Negatif 2 per 3 dikurang 4 per 3 dikali 1 sama dengan negatif 2. 2 per 3 dikurang 4 per 3 dikali 2 sama dengan negatif 2. Menghasilkan matriks 1, 0, 0, 3, negatif 2, negatif 2. Lanjut pada langkah ke-9. A23 wajib bernilai 0. Di sini menggunakan cara B2 tambah B3 sama dengan negatif 1 tambah 1 sama dengan 0. 0 tambah negatif 2 sama dengan negatif 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. Negatif 1 tambah 2 sama dengan 1. Menghasilkan matriks 0, 1, 0, negatif 2, 2, 1. Jadi hasil dari matriks B menggunakan metode kofaktor, menggunakan metode TBE adalah 3, negatif 2, negatif 2, negatif 2, 2, 1, negatif 2, 1, 2. Baiklah, kita lanjut pada metode kofaktor. Metode kofaktor, di sini kita menghitung minor dan kofaktor dari matriks 3, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Pertama, minor dari entry A11 yaitu 2, 1, 1, 2. 2 kali 2, 4. 1 kali 1, 1. Jadi hasilnya 3. Kofaktor dari A11 sama dengan C11 negatif 1 pangkat 1 tambah 1 M11 sama dengan hasil dari M11. Perlu kita ingat, jika pangkatnya dijumlahkan dan bernilai genap maka hasilnya positif, dan jika pangkatnya dijumlahkan bernilai ganjil maka hasilnya negatif. Karena di sini 1 tambah 1 bernilai genap maka hasilnya positif. Lanjut pada entry dari A21 sama dengan 2, 2, 1, 2. 4. 2 kali 2, 4. 1 kali 2, 2. Jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2. Kofaktor dari A11 sama dengan C11 negatif 1 pangkat 2 tambah 1 M11. Jadi karena di sini 2 tambah 1 bernilai ganjil maka hasilnya negatif. Jadi negatif 2. Minor dari entry A31 sama dengan 2, 2, 2, 1. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Jadi 2 dikurang 4 sama dengan negatif 2. Kofaktor dari A31 sama dengan C31 negatif 1 pangkat 3 tambah 1 M31. Karena di sini 3 tambah 1 bernilai genap maka hasilnya menjadi positif. Positif ketemu negatif menjadi negatif, jadi hasilnya negatif 2. Lanjut pada minor dari entry A22 sama dengan 3, 2, 2, 2. 3 dikali 2, 6. 2 dikali 2, 4. Jadi hasilnya 2. Kofaktor dari A22 sama dengan C22 negatif 1, 2 pangkat 2 tambah 2 sama dengan 2. Minor dari entry A12 sama dengan 2, 1, 2, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Kofaktor dari A12 sama dengan C12 negatif 1 pangkat 1 tambah 2 dikali M12. Di sini 1 tambah 2 itu bernilai ganjil maka hasilnya negatif. Lanjut pada minor dari entry A32 sama dengan 3, 2, 2, 1. 3 kali 1, 3. 2 kali 2, 4. 3 dikurang 4 sama dengan negatif 1. Kofaktor dari A32 sama dengan negatif 1 pangkat 3 tambah 2 M32. 3 tambah 2 ini bernilai ganjil maka hasilnya negatif. Negatif ketemu negatif menghasilkan positif. Minor dari entry A13 sama dengan 2, 2, 2, 1. 2 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 2 dikurang 4 sama dengan negatif 2. Kofaktor dari A13 sama dengan C13 negatif 1 pangkat 1 tambah 3 M13. 1 tambah 3
dikurang 4 sama dengan 2. Kofaktor dari A 33 sama dengan C 33, negatif 1, 3 tambah 3, M 33. 3 tambah 3 itu bernilai genap, jadi hasilnya positif 2. Selanjutnya menghitung matriks kofaktor. Diperoleh matriks kofaktor dari matriks di atas adalah 3, negatif 2, negatif 2, negatif 2, 2, 1, negatif 2, 1, 2. Kita ubah menjadi adjoint dari matriks ini. Kolom menjadi baris, jadi 3, negatif 2, negatif 2, negatif 2, 2, 1, negatif 2, 1, 2. Menghitung determinannya, det A sama dengan kita menghitung ekspansi kofaktor baris pertama, yaitu dengan rumus A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13. Determinan A sama dengan 3 kali 3 tambah 2 dikali negatif 2 ditambah 2 dikali negatif 2 sama dengan 9 tambah negatif 4 ditambah negatif 4 sama dengan 1. Selanjutnya kita menentukan inverse. Inverse B sama dengan 1 per determinan B adjoint B sama dengan 1 per 1 sama dengan 3, negatif 2, negatif 2, negatif 2, 2, 1, negatif 2, 1, 2. Negatif 1 per negatif 1 dikali 3 sama dengan 3 per 1. Negatif 2 dikali 1 per 1 sama dengan negatif 2 per 1. 1 per 1 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 per 1. 1 per 1 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 per 1. 1 per 1 dikali 2 sama dengan 2 per 1. 1 per 1 sama dengan dikali 1 sama dengan 1 per 1. 1 per 1 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 per 1. 1 per 1 dikali 1 sama dengan 1 per 1. 1 per 1 dikali 2 sama dengan 2 per 1. Jadi menghasilkan 3, negatif 2, negatif 2, negatif 2, 2, 1, negatif 2, 1, 2. Baiklah, lanjut pada soal nomor 2, yaitu periksalah apakah Q sama dengan 5, 3, 8, U1 sama dengan 1, 2, 1, U2 sama dengan 2, 1, 3, U3 sama dengan 1, negatif 1, 3 adalah kombinasi linear. 5, 3, 8 sama dengan K1 kali 1 kali 2 kali 1 ditambah K2 dikali 2 dikali 1 kali 3 ditambah K3 dikali 1 dikali negatif 1 dikali 3. Nanti mendapatkan hasil K1 tambah 2 K2 ditambah K3 sama dengan 5. 2 K1 ditambah K2 dikurang K3 sama dengan 3. K1 ditambah 3 K2 ditambah 2 K3 sama dengan 8. Ini merupakan persamaan 1. Ini merupakan persamaan kedua, ini merupakan persamaan ketiga. Matriks koefisiennya adalah 1, 2, 1, 2, 1, negatif 1, 1, 3, 2. Selanjutnya kita menghitung determinan dari matriks koefisiennya menggunakan metode Sarus, yaitu 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, negatif 1, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 3. Kita mengalihkan sila 1 kali 1 kali 2 ditambah 2 kali negatif 1 kali 1 tambah 1 kali 2 kali 3 dikurang 1 kali 1 kali 1 ditambah 3 kali negatif 1 dikali 1 ditambah 2 kali 2 kali 2 menghasilkan 2 ditambah negatif 2 ditambah 6 dikurang 1 ditambah negatif 3 ditambah 8 sama dengan 6 dikurang 6 sama dengan 0. Karena determinan A sama dengan 0 sehingga tidak dapat dilakukan memperoleh K1, K2, dan K3. Jadi W terbukti bukan kombinasi linear. Lanjut pada soal nomor 3, yaitu tentukan proyeksi vektor ortogonal A pada B. Vektor A pada B. Vektor A sama dengan 2, negatif 6, negatif 3. Vektor B sama dengan 2, 1, negatif 2. Dengan rumus vektor A pada vektor B sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B
8. Selanjutnya kita menghitung panjang dari vektor B kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat sama dengan 4 tambah 1 ditambah 4 sama dengan akar 9 kuadrat. Akar dari 9 kuadrat adalah 9. Jadi vektor A pada vektor B sama dengan 1/9 dikali 8 dikali 4 dikali negatif 9 menghasilkan 8/9, 4/9, negatif 8/9. Baiklah, kita lanjut pada soal nomor 4, yaitu tentukan basis ortogonal dan basis ortonormal dari vektor U1, 1, 1, 1, vektor U2 sama dengan 1, 2, 1, dan vektor U3 sama dengan negatif 1, 1, 0. Jadi saya, pertama kita menghitung basis ortogonal. A mencari B1, W1 sama dengan U1 sama dengan 1, 1, 1. B mencari W2 dengan rumus U2 dikurang U2 dikali W1 per W1 dikali W1 dikali W1. Diketahui U2 sama dengan 1, 2, 1, W1 sama dengan 1, 1, 1, U2 dikali W1 1 kali 1, 1, 2 kali 1, 2, 1 kali 1, 1 sama dengan 4. W1 dikali W1 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1, 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Selanjutnya substitusikan ke rumus W2. W2 sama dengan U2 1, 2, 1 dikurang U2 dikali W1 4 per W1 dikali W1 3 dikali W1 1, 1, 1 sama dengan 1, 2, 1 dikurang 4/3 dikali 1, 4/3, 4/3 dikali 1, 4/3, 4/3 dikali 1, 4/3, kemudian dikalikan 3 supaya tidak menjadi bilangan pecahan, menjadi 3, 6, 3 dikurang 4, 4, 4. 3 dikurang 4 negatif 1, 6 dikurang 4 2, 3 dikurang 4 negatif 1. Kemudian yang C mencari W3 dengan rumus U3 dikurang U3 dikali W1 per W1 dikali W1 dikali W1 dikurang U3 dikali W2 per W2 dikali W2 dikali W2. Diketahui U3 sama dengan negatif 1, 1, 0. W1 kali W1 sama dengan 3, W1 sama dengan 1, 1, 1, W2 sama dengan negatif 1, 2 dikali 1. U3 dikali W1 sama dengan negatif 1 kali 1 negatif 1, 1 dikali 1, 1, 0 dikali 1, 0. Negatif 1 tambah 1 sama dengan 0. U3 dikali W2 sama dengan negatif 1, 1, 0 dikali negatif 1, 2, negatif 1. Negatif 1 kali negatif 1, 1. 1 dikali 2, 2. 0 dikali negatif 1, 0. 1 tambah 2, 3. Selanjutnya menghitung W2 dikali W2 sama dengan negatif 1, 2 negatif 1 dikali negatif 1, 2 dikali negatif 1. Negatif 1 dikali negatif 1, 1. 2 kali 2, 4. Negatif 1 kali negatif 1, 1. Menghasilkan 6. Selanjutnya substitusikan ke rumus W3. W3 sama dengan U3 dikurang U3 dikali W1 per W1 dikali W1 dikali W1 dikurang U3 dikali W2 per W2 dikali W2 dikali W2. U3 sama dengan negatif 1, 1, 0 dikurang U3 dikali W1 0, W1 dikali W1 3 dikali W1 1, 1, 1 dikurang U3 dikali W2 3, W2 dikali W2 6 dikali W2 negatif 1, 2 negatif 1. Karena di sini 3/6 bisa dikecilkan, jadi kita hitung menjadikan 1/2. Jadi negatif 1, 1, 0 dikurang 0, 0, 0 per 1/2 dikali negatif 1, negatif 1/2, 1/2 dikali 2, 1, 1/2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1/2. Kita kalikan 2 supaya tidak menjadi angka pecahan, sama dengan negatif 2, 2, 0 dikurang
negatif 1, 2, negatif 1. Negatif 2 dikurang negatif 1 sama dengan negatif 1. 2 dikurang 2, 0. 0 dikurang negatif 1 sama dengan 1. Jadi basis oktogonalnya adalah W1 sama dengan 1, 1, 1. W2 sama dengan negatif 1, 2, negatif 1. Dan W3 sama dengan negatif 1, 0, 1. Selanjutnya kita menghitung basis ortonormal dari vektor yang telah dihitung tadi. Pertama kita menghitung panjang vektor W1 sama dengan akar W1 dikali W1 sama dengan 1 dikali 1, 1 dikali 1, 1 dikali 1 sama dengan akar 3. Vektor panjang vektor W2 sama dengan akar W2 dikali W2 sama dengan negatif 1, 2, negatif 1 dikali negatif 1, 2, negatif 1. Negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1. 2 dikali 2 sama dengan 4. Negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1. Sama. Jadi hasilnya negatif 6. Panjang vektor W3 sama dengan akar W3 dikali W3 sama dengan negatif 1, 0, 1 dikali negatif 1, 0, 1. Negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1. 0 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 tambah 0 tambah 1 sama dengan akar 2. Kemudian substitusikan ke rumus. Vektor S1 sama dengan W1 per panjang vektor W1 sama dengan 1, 1, 1 per akar 3. Supaya akar 3 tidak di bawah, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Jadi hasilnya 1 per 3 akar 3, 1 per 3 akar 3, 1 per 3 akar 3. Lanjut, untuk menghitung vektor S2 sama dengan W2 per panjang vektor W2 sama dengan negatif 1, 2, negatif 1 per akar 6. Supaya akar 6 tidak di bawah, jadi dikalikan dengan akar 6 per akar 6. Jadi hasilnya negatif 1 per 6 akar 6, 1 per 3 akar 6, negatif 1 per 6 akar 6. Kemudian untuk menghitung vektor S3 sama dengan W3 per panjang vektor W3 sama dengan negatif 1, 0, 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan negatif 1 per 2 akar 2, 0, 1 per 2 akar 2. Jadi hasil basis ortonormalnya adalah vektor S1 sama dengan 1 per 3 akar 3, 1 per 3 akar 3, 1 per 3 akar 3. Vektor S2 sama dengan negatif 1 per 6 akar 6, 1 per 3 akar 6, negatif 1 per 6 akar 6. Dan vektor S3 sama dengan negatif 1 per 2 akar 2, 0, 1 per 2 akar 2. Sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.